Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 1, peserta Latsar CPNS 2021. Adapun anggota dari grup kami adalah yang pertama ada Ferdi Wiranata sebagai ketua grup, dan anggota grup yaitu Rati Asri Puspitasari dan Ayud Herti Kusuma Astuti. Di sini kami akan mempresentasikan tugas grup kami, yaitu analisis isu global mengenai korupsi. Tengoklah sendiri. Iya, slow. Aku nggak ambil banyak lah, nggak makan duit banyak. Aku dikit aja, geng. Sumpah. Analisis isu global mengenai korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama ada CDMA teori, yaitu korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua ada Ghosn teori, yaitu faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga ada Triangle teori. 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Yang keempat ada willingness dan opportunity, yaitu korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, dan pengawasan kurang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi isu seputar korupsi. Yang pertama ada yang di bidang pemerintahan, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah diduga menerima suap dan gratifikasi senilai 5 miliar rupiah dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba sebagai fee untuk penentuan proyek infrastruktur. Dalam bidang bisnis, yaitu Crazy Rich Samintan melakukan suap untuk proyek pembangunan PLTU Riau 1 sebanyak 5 miliar kepada Eni Suragi selaku anggota Komisi Energi DPR RI. Dan komunitas, yaitu komunitas anti korupsi di Indonesia kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan isu menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Bisa dilihat dari isu pertama, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dengan total 15. Lalu isu kedua, yaitu Crazy Rich Samintan dengan total 13. Dan komunitas anti korupsi di Indonesia dengan total 8. Nah, dari analisis ini kami mengangkat isu yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dengan total nilai 15. Selanjutnya adalah analisis sampai ke akar permasalahan dengan fishbone diagram. Jadi korupsi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor organisasi. Jadi karena kurangnya transparansi dan kurangnya pengawasan. Yang kedua dari faktor material, yaitu penghasilan terbatas dan kebutuhan yang banyak. Selanjutnya dari faktor aturan. Jadi karena kurang tegaknya hukum mengenai korupsi. Dan yang terakhir ada dari faktor individu, yaitu kurangnya iman dan gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya adalah mencari alternatif pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT adalah metode analisis untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada organisasi. Jadi analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength, peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat.
Adapun analisis SWOT, yang pertama strength, tersedianya sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan selama bertahun-tahun dan sebagian besar sudah mendapatkan sarjana hukum. Yang kedua ada weakness, yaitu kurangnya koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi seperti BPKP, LPJK, dan PPATK. Lalu opportunities, adanya undang-undang keterbukaan, informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya anggaran pemerintah dan pertanggungjawaban penggunaan oleh semua pihak. Threat, pelaku kejahatan tindak pidana korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak orang dalam. Adapun rekomendasi penyelesaian isu tersebut dengan strategi yang pertama, strength opportunities, yaitu dengan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi secara maksimal. Dan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan aktivitas mencurigakan sehingga meminimalisir kesempatan untuk melaksanakan korupsi. Strategi kedua yaitu weakness opportunities, yaitu dengan meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyidikan korupsi, dan mengirim penyidik untuk belajar mengenai penyidikan tindak pidana korupsi agar terjadi peningkatan kemampuan dalam penyidikan. Demikian presentasi dari grup kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja.